Mudah-mudahan kita sekeluargaan diberi Allah Ta'ala modal daripada ilmu hakikat. Tidak bisa dipaham sendiri. Itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berusaha. Berusahanya itu yaitu mengamalkan ibadah nang wajib dan nang sunat dengan ikhlas. Sekarang kita hidup di dunia ini tujuan supaya beribadah kepada Allah. Macam-macam hendak beribadah mesti kita itu belajar. Belajar itu kata kawan menjauh lawan ulama. Mesti belajar itu berparah lawan ulama. Nah, siapa guru kita yang melajari ibadah, maka itulah syekh kita. Dari ibadah yang kita laksanakan yang berdasarkan ilmu daripada guru kita tadi, maka kita diberi Tuhan upahan, yaitu ilmu makrifat atau ilmu hakikat. Maka apabila seseorang membuka ilmu hakikat dengan lidahnya atau tulisan di buku, maka orang itu kafir. Karena bahwa ilmu hakikat ini kada boleh dibaca dan kada boleh ditulis. Membaca dan menulis ilmu hakikat dan makrifat itu hukumnya kafir. Karena dalam kata-kata mereka ifsya'u sirri rubiyah kufurun indahum, bermula terhadap orang-orang aulia menyatakan bahwasanya membuka ilmu rahasia itu kafir. Jadi tidak ada nabi dan tidak ada sahabat yang membuka ilmu hakikat. Tetapi yang dilajarkan itu modal dari ilmu hakikat itu, yaitu ilmu syariat yang disebut ilmu muamalah, ilmu ibadah. Dari liya'budun dapat ya'rifun, dari wattaqullah dapat wa yu'allimukumullah, dari amila lima alima dapat warratahullah ilma malam ya'lam. Jadi kalau orang yang memberanikan diri menyatakan ilmu hakikat dan makrifat dengan lidah atau dengan tulisan, maka orang itu adalah sesat. Jadi batasnya kita ini menulis, batasnya kita itu berucap adalah dengan ilmu amal, ilmu syariat. Mudah-mudahan kita sekeluargaan diberi Allah Ta'ala modal daripada ilmu hakikat. Jangan kita itu mengambil ilmu hakikat dengan memahami sendiri. Tidak bisa dipaham sendiri. Itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berusaha. Berusahanya itu yaitu mengamalkan ibadah yang wajib dan yang sunat dengan ikhlas. Dan kada kawa ibadah yang sunat yang wajib, kada kawa ikhlas, kecuali belajar dulu lawan guru nang kaya apa ibadah itu yang wajib, nang kaya apa yang sunat, nang kaya apa ikhlas. Nah, oleh sebab itu kita jangan jauh daripada guru nang melajari ibadah itu. Lamun gurunya kada melajari ibadah, nang dilajarkannya langsung makrifat, langsung nang dilajarkannya hakikat, kada usah buntung. Rasulullah aja kada membuka lawan makrifat dan hakikat. Rasulullah nang dibuka silin itu hanya isyaratnya aja, hanya jalannya aja. Tuhan pun menyatakan tadi wattaqullah, kerjakanlah suruh Allah, wa yu'allimukullah, Tuhan kena melajari ilmu hakikat itu. Jadi jalannya aja, liya'budun bukan liya'rifun. Liya'budun maknanya memang liya'rifun, tapi kata-katanya liya'budun. Karena ibadah itu jalan. Ibadah itu adalah usaha untuk diberi Allah Ta'ala ilmu hakikat. Kalau langsung kepada ujungan tanpa modal, itu kita sekali jalan. Masa orang berujung kada bermodal? Masa orang bermodal kada bercari? Di mana dapat ujungan? Ada modal dulu, yaitu ilmu ibadah. Yang belajar lawan guru dapat modalnya tadi. Kemudian
lalu dijalankan, lalu dapat ujungan yaitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kada kawa dipandir, kada kawa ditulis. Tapi sudah zaman dahulu kita mendengar di desa-desa orang yang mengajarkan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu. Nang akhirnya ilmu kajawen, ilmu apa namanya itu sebuku. Nang mengaku jadi wali, nang mengaku hebat, lalu inya menghinakan ke orang lain karena merasa dirinya sudah hebat, sudah tinggi, lalu menganggap orang lain rendah. Merasa inya sudah sugih, itu aja istilahnya, lalu menganggap orang lain susah. Jadi sombong jadinya. Padahal tujuan dari ibadah itu tawadhu. Dia untuk mengabdi, orang mengabdi itu tahu diri, orang tahu diri hamba itu tawadhu. Jadi tambah Tuhan tambah tawadhu. Lamun tambah Tuhan tambah takabur, tambah Tuhan tambah takabur, nang disombongi ulama pulang. Malah ulama dicari-cari kesalahan ulama itu, mana kesalahan sidin, lalu diumbar-umbarkan ke situ kemari. Yang mudah-mudahan kita serumah tanggaan, bini kita, anak kita, minantu kita jangan keumpat-umpat golongan nang 72 nang memusuhi, menyambati, menyumpahi lawan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma. Adapun Rasulullah SAW menjadi ikutan kita disebutkan dalam Quran, faida farqta fansab faida rabbika farqab wa'bud rabbak. Hai Nabi Muhammad, apabila engkau selesai minas shalah daripada sembahyang yaitu ibadah, fansab abid doa, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh sampai uyuh di dalam berdoa. Jadi Rasulullah itu orangnya sembahyang nang wajib lawan nang sunat. Orangnya banyak membaca doa sampai uyuh. Nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktikkan Rasulullah. Beribadah saling banyakan, berdoa saling banyakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah olehmu akan Tuhan engkau sehingga sampai mati. Ini Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan sampai bangkak batis sidin sembahyang. Jadi orang tuh ibadah tuh non stop. Ibadah duit, ibadah badan, ibadah perasaan. Ibadah perasaan itu lain dari ibadah duit. Ibadah duit sedekah, memberi nafkah kepada anak buah. Ini bisi bini kada diberi nafkah, bisi anak kada diberi nafkah. Ada juga yang memberi nafkah kepada anak dan bini, kepada diri, kepada jiran, tetangga, tapi duitnya duit haram. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah mengutamakan akan harta yang halal dulu daripada kewajiban yang lain. Dan kita sudah rancak menyebutkan modal itu nang halal. Apabila modalnya sudah kada diperiksa, maka ujungannya kada terperiksa. Jadi manusia-manusia ini jangan sampai tertipu dengan harta yang banyak, karena belum tentu harta itu halal. Tapi kalau hartanya halal banyak, itu boleh. Kalau harta itu haram sedikit pun kada boleh.